Tahukah kalian, ternyata sebelum lahir Rasulullah, Ka'bah sudah ada dan pernah diserang oleh pasukan gajah. Setelah kejadian tersebut barulah Rasulullah lahir ke permukaan bumi ini. Berikut kisah Abdul Muthalib, Nufail bin Habib dan penyerangan Ka'bah oleh Abrahah. Di tahun Rasulullah dilahirkan, tahun gajah atau Am al-Fil, ada sebuah peristiwa penyerangan tentara gajah yang dipimpin Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum upaya penghancuran dilakukan, terjadi perjumpaan singkat antara Abdul Muthalib dan Abrahah. Kisah singkatnya sebagai berikut ini. Ketika Abrahah sampai di dekat Makkah, tepatnya di Al-Makmas, ia memerintahkan tentaranya untuk merampas ternak milik penduduk Makkah dan sekitarnya. Sebagian darinya, sekitar 200 unta milik Abdul Muthalib. Setelah itu Abrahah mengutus Hanata al-Himyari ke Makkah untuk membawa ke hadapannya orang yang paling terhormat di kalangan Quraisy atau Ashraf Quraisy, sekaligus untuk menyampaikan bahwa ia datang tidak untuk memerangi bangsa Quraisy, terkecuali jika mereka menghalangi usaha mereka dari menghancurkan Ka'bah. Hanata al-Himyari mendatangi Makkah dan diarahkan ke rumah Abdul Muthalib bin Hashim. Ia menyampaikan pesan yang diberikan Abrahah kepadanya, lalu Abdul Muthalib menjawab, "Demi Allah, kami pun tidak berkeinginan untuk memeranginya, lagi pula, kami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang disucikan, Baitullah Al-Haram, dan rumah kekasihnya, yaitu Ibrahim. Karena itu, jika dia mempertahankannya, atau menjaganya, dari penghancuran, maka, sudah sepantasnya karena, ia adalah rumahnya yang disucikan, dan, jika dia membiarkan antara rumahnya dan Abrahah, maka demi Allah, kami tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya." Setelah mendengar jawaban Abdul Muthalib, Hanata al-Himyari mengajak Abdul Muthalib untuk menemui Abrahah, dan ia pergi bersamanya. Ketika Abrahah melihat Abdul Muthalib, ia terkejut atas perawakan Abdul Muthalib yang tinggi, tampan, dan penuh wibawa. Abrahah turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muthalib di permadani yang terhampar. Abrahah berkata kepada penerjemahnya untuk menjelaskan keperluannya, dan Abdul Muthalib mengatakan, "Sesungguhnya keperluanku adalah meminta agar Raja berkenan mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas." Abrahah terkejut mendengarnya, lalu menyuruh penerjemahnya untuk berkata, "Sungguh aku kagum akan penampilan dan wibawamu saat pertama kali melihatmu. Kemudian kesanku padamu berubah menjadi meremehkan ketika mendengar ucapanmu. Apakah kau hanya berbicara kepadaku tentang 200 untamu yang dirampas, dan mengabaikan rumah Baitullah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu? Padahal kedatanganku untuk merobohkannya, dan kau tidak berbicara tentang itu kepadaku." Abdul Muthalib menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu, dan sesungguhnya untuk rumah itu, Baitullah, pemiliknya lah yang akan mempertahankannya." Abrahah berkata, "Dia tidak akan bisa menghalangiku merobohkannya." Abdul Muthalib menjawab, "Anta wa zaka, jika begitu, terserah Anda." Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Abdul Muthalib tidak datang sendirian menemui Abrahah. Ia bersama sejumlah pembesar Arab lainnya. Para pembesar ini menawarkan sepertiga harta Tihamah pada Abrahah dengan syarat Ka'bah tidak dihancurkan. Abrahah menolak tawaran mereka, sekaligus mengembalikan 200 unta milik Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib menemui orang-orang Quraisy di Makkah, dan memerintahkan mereka keluar dari kota Makkah, dan berlindung di puncak perbukitan, karena takut pada serangan tentara Abrahah. Lalu, Abdul Muthalib bersama sebagian orang-orang Quraisy bergegas menuju Ka'bah dan memegang pintunya. Mereka semua berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah dari serangan Abrahah dan tentaranya. Abdul Muthalib berujar sembari memegang pintu Ka'bah, "Ya Allah, sesungguhnya seseorang harus mempertahankan rumahnya. Karena itu pertahankanlah rumah milikmu. Jangan sekali-kali biarkan salib dan situs ibadah yang mereka buat menang atas rumahmu." Tujuan utama Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah adalah agar tempat peribadatan yang ia bangun menjadi destinasi ziarah utama menggantikan Ka'bah. Tempat itu disebut Al-Qulais, karena tingginya bangunan membuat Qalansuah, semacam peci, yang memandangnya hampir terlepas dari kepala. Tapi, hal itu tidak berjalan mulus, dan ia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah selesai berdoa, Abdul Muthalib bersama orang-orang Quraisy keluar menuju daerah perbukitan. Menurut Imam Muqatil bin Sulaiman, orang-orang Quraisy meninggalkan 200 unta di sekitar Ka'bah untuk dikurbankan, dengan harapan ada sebagian bala tentara Abrahah yang mengambilnya tanpa hak. Akibatnya Allah akan menghukum mereka. Di pagi harinya, Abrahah bersiap memasuki Makkah dan menyiapkan gajahnya yang bernama Mahmud. Bala tentaranya pun disiapkan. Setelah semuanya siap, tentara Abrahah menghadapkan gajah ke arah Makkah.
Namun, sebelum gajah disiapkan menuju Makkah, Nufail bin Habib membisikkan sesuatu ke gajah tersebut. Ia berkata, "Mahmud, menderumlah, dan kembalilah ke arah dari mana kau datang, karena sesungguhnya kau berada di negeri Allah yang disucikan." Nufail bin Habib al-Hasami adalah orang yang menghalangi laju tentara Abrahah ketika melintasi wilayah Hasam. Ia dan pengikutnya berhasil menahan tentara Abrahah selama 2 bulan. Meski pada akhirnya Abrahah berhasil mengalahkannya dan menawan Nufail bin Habib. Pada mulanya, Abrahah hendak membunuhnya, tapi ia urungkan niatnya dan menjadikan Nufail sebagai penunjuk jalan. Setelah mendengar bisikan Nufail bin Habib, gajah itu menderum, berlutut dengan keempat kakinya, dan Nufail bergegas lari menuju perbukitan tempat orang-orang Quraisy berlindung. Para tentara memukul-mukul gajah, berusaha membuatnya berdiri, tapi tidak berhasil. Mereka pun memukul kepalanya dengan alat berat dan memasukkan tongkat di telinganya, tapi gajah itu tetap diam. Mereka mencoba mengarahkannya ke arah Yaman. Gajah itu bangkit dengan sendirinya dan berjalan setengah berlari menuju ke arah Yaman. Kemudian mereka mengarahkannya ke arah Syam, dan hal yang sama pun terjadi. Gajah itu bangkit dan berjalan menuju ke arahnya. Namun, jika diarahkan ke Makkah, gajah itu menderum dan tidak mau bergerak sedikitpun. Kemudian Allah mengirim sekelompok burung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Besar batu itu kurang lebih sebesar kacang, tidak seorang pun yang tidak binasa terkena batu itu, dan mereka lari tunggang langgang. Sementara orang-orang Quraisy dan Arab lainnya menyaksikan kejadian itu dari atas bukit. Banyak dari pasukan Abrahah yang mencari Nufail bin Habib agar ditunjukkan jalan pulang, tapi ia berada di atas bukit bersama orang-orang Quraisy dan Arab lainnya. Dan di tahun inilah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sebuah kelahiran yang menandai perubahan zaman, dari kegelapan menuju terang benderang. Allahumma salli wa sallim alaihi. Adapun alasan Abrahah menyerang Ka'bah sebagai berikut. Keinginan Abrahah untuk menyerang dan juga menghancurkan Ka'bah terjadi setelah beberapa tahun ia menjadi penguasa Yaman. Terdapat 2 faktor yang melatar belakangi keinginan Abrahah untuk menghancurkan Mekah, yakni faktor agama dan juga faktor ekonomi. Dari segi agama, Abrahah dikisahkan tidak suka atau tidak terima dengan dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat dari agama Islam. Lebih dari itu, Ka'bah seringkali dikunjungi untuk ritual ibadah haji. Sebagai pembela ajaran Kristen, Abrahah ingin mengubah kiblat keagamaan tersebut dari kota Mekah ke Yaman dan menjadikan masyarakat Arab menjadi Kristen. Kemudian dari segi ekonomi, sebagai pusat keagamaan, tentu saja kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan jualannya. Akan tetapi, Abrahah memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman. Dengan kedua alasan tersebut kemudian Abrahah membangun sebuah gereja di Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Khotan kepada Abrahah semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abrahah kemudian ingin menghancurkan Ka'bah wallahu a'lam bis-shawab. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Besar batu itu kurang lebih sebesar kacang, tidak seorang pun yang tidak binasa terkena batu itu, dan mereka lari tunggang langgang. Sementara orang-orang Quraisy dan Arab lainnya menyaksikan kejadian itu dari atas bukit. Banyak dari pasukan Abrahah yang mencari Nufail bin Habib agar ditunjukkan jalan pulang, tapi ia berada di atas bukit bersama orang-orang Quraisy dan Arab lainnya. Dan, di tahun inilah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sebuah kelahiran yang menandai perubahan zaman, dari kegelapan menuju terang benderang. Allahumma salli wa sallim alaihi. Adapun alasan Abrahah menyerang Ka'bah sebagai berikut. Keinginan Abrahah untuk menyerang dan juga menghancurkan Ka'bah terjadi setelah beberapa tahun ia menjadi penguasa Yaman. Terdapat 2 faktor yang melatar belakangi keinginan Abrahah untuk menghancurkan Mekah, yakni faktor agama dan juga faktor ekonomi. Dari segi agama, Abrahah dikisahkan tidak suka atau tidak terima dengan dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat dari agama Islam. Lebih dari itu, Ka'bah seringkali dikunjungi untuk ritual ibadah haji. Sebagai pembela ajaran Kristen, Abrahah ingin mengubah kiblat keagamaan tersebut dari kota Mekah ke Yaman dan menjadikan masyarakat Arab menjadi Kristen. Kemudian dari segi ekonomi, sebagai pusat keagamaan, tentu saja kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan jualannya. Akan tetapi, Abrahah memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman.
Dengan kedua alasan tersebut kemudian Abraha membangun sebuah gereja di Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Khotan kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Penghancuran gereja tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah wallahu a'lam bis shawab.